Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moda Ningsih sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 4, di mana berisikan 4 anggota yang aktif, ya, yaitu saya, Alfian Fahri, kemudian ada Bayu Bakhtiar, ada Paramita Kalsahani, dan juga ada Elsa Fania Lafifah Valen. Panjang sekali namanya ya. Ya, kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus kami tentang akuisisi MD Entertainment terhadap Net TV, di mana di sini kami akan menyampaikan analisis masalah, strategi, dan kunci keberhasilan akuisisi ini. Di sini saya akan berperan sebagai moderator. Ya, sebagai pengantar, saya akan menyampaikan mengenai MD Entertainment. MD Entertainment adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi konten, di mana MD Entertainment inilah yang membuat banyak sekali konten-konten yang kita lihat di televisi-televisi nasional selama ini, seperti contoh sinetron legendaris Cinta Fitri, ya, dan banyak lagi konten-konten yang sudah berhasil dibuat. Artinya, MD Entertainment punya kemampuan yang luar biasa dalam hal membuat konten yang diminati oleh masyarakat Indonesia yang menonton televisi. Nah, di sisi lain, Net TV adalah salah satu channel penyiaran televisi di Indonesia yang sudah cukup dikenal dengan program-programnya yang cukup fresh dan juga menarik bagi anak-anak muda. Programnya sepertinya anti mainstream. Kita pernah melihat ada program Tetangga Masa Gitu yang cukup kocak ya. Kemudian juga ada program Ini Talk Show, kemudian ada program Tonight Show, The Comment, dan lain sebagainya. Secara produksi, konten Net TV punya konten-konten yang sangat menarik. Konten Net TV banyak diminati karena berbeda dari yang lain. Namun, ada permasalahan di sana, yaitu konten-konten Net TV ini punya biaya produksi yang besar. Sedangkan pangsa pasar yang mereka incar sangat segmented, yaitu anak-anak muda. Permasalahannya adalah anak-anak muda saat ini mulai beralih dari platform media televisi menuju media digital, yaitu YouTube dan lain sebagainya. Hal ini membuat kondisi keuangan Net TV bermasalah. Ya, Net TV mulai kesulitan untuk melaksanakan atau membuat program-programnya itu diproduksi dengan baik karena masalah keuangan. Sehingga mereka terdampak dan harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Net TV. Disinilah MD Entertainment masuk ya. Sebagai pendahuluan, MD Entertainment akhirnya masuk dengan mengakuisisi 80,05% saham Net TV senilai 1,65 triliun. Ini adalah langkah yang menarik dari MD Entertainment karena ini menunjukkan keseriusan MD Entertainment dalam memperluas kehadirannya di industri media. Tidak hanya sebagai produsen konten yang selama ini ia lakukan, tetapi juga sebagai pemain utama di sektor penyiaran televisi. Strategi di entertainment untuk memperluas cakupan bisnis dari produksi konten dan ke penyiaran televisi ini cukup menarik karena hal ini mentransformasikan dua entitas dengan latar belakang yang berbeda, di mana target ambisius MD Entertainment adalah mereka punya ekosistem sendiri di penyiaran Indonesia, di mana mereka yang membuat konten, tapi juga mereka juga yang memasarkan konten. Karena selama ini MD Entertainment hanya membuat konten, yang memasarkan atau menyiarkan adalah televisi-televisi nasional yang lain. Sekarang mereka ingin mencoba memadukan itu semua. Ya, jadi dari sisi manajemen akan ada sedikit transformasi. Ya, yang tadinya hanya berfokus pada penyiaran program-program unggulan, saat ini dengan bergabungnya MD Entertainment di Net TV, mereka akan mulai memadukan. Ya, ini ada sebenarnya metode konglomerasi di mana mereka memadukan semua lini yang terkait dengan penyiaran dalam satu perusahaan.
baik itu produksi kontennya sampai dengan memasarkan produknya dalam bentuk siaran televisi. Namun, transformasi ini bukan tanpa kendala. Nanti akan muncul masalah-masalah yang dihadapi oleh MD Entertainment. Nah, untuk identifikasi masalah ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Bayu Bakhtiar. Padanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Azban Fahri. Identifikasi masalah. Slide ini menunjukkan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam proses transformasi dari Net TV menjadi MDTV. Tantangan ini penting untuk dipahami karena akan mempengaruhi strategi yang diterapkan. Dari sisi internal, MD Entertainment memiliki keunggulan di produksi konten hiburan, tapi masih minim pengalaman dalam industri penyiaran. Di sisi lain, Net TV sedang menghadapi kerugian finansial dan restrukturasi yang cukup signifikan, termasuk pemutusan hubungan kerja. Dari sisi eksternal, preferensi penonton lebih cenderung ke platform digital yang berarti MDTV harus berinovasi untuk bersaing di industri penyiaran. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah bagaimana menjangkau audiens baru tanpa mengorbankan loyalitas penonton lama. Berikut ini adalah analisis strategi yang diambil, yang sudah dirancang. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas. Pertama, memanfaatkan platform Net TV untuk distribusi konten unggulan. Ini penting, karena platform ini punya jangkauan yang luas untuk menjangkau lebih banyak audiens. Yang kedua, rebranding menjadi MDTV dengan fokus pada sinetron dan film populer. Strategi ini bikin brand lebih fokus dan relevan dengan konten-konten unggulan mereka. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi digital untuk pengalaman pemirsa. Juga ini membantu meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, investasi Rp 28,5 miliar ke berbagai lini operasional, memastikan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Jadi strategi ini fokus pada optimalisasi platform, rebranding, digitalisasi, dan investasi untuk memastikan pertumbuhan perusahaan ke depannya. Baik, terima kasih Saudara Bayu, ya teman saya Bayu. Beliau sudah menjelaskan mengenai masalah-masalah yang ada, yaitu masalah internalnya MD, yaitu ketidakmampuan mereka dalam penyiaran karena minimnya pengalaman, masalah yang dialami oleh Net TV, yaitu masalah keuangan, dan juga masalah eksternal terkait dengan preferensi, di mana manajemen baru mungkin akan mengalami kendala itu dan memikirkan strategi apa yang diambil, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Saudara Bayu mengenai memanfaatkan platform, rebranding, integrasi teknologi digital, dan juga tentunya suntikan dana untuk menyelamatkan Net TV agar tetap bisa hidup. Ya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Paramita. Adanya saya persilakan.
Terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah, saya akan mulai melanjutkan presentasinya. Implementasi strategi. Implementasi strategi yang digunakan oleh MD Entertainment pastinya itu satu, penayangan ulang sinetron legendaris seperti Cinta Fitri, di mana kita tahu Cinta Fitri itu sinetron yang cukup populer di pada tahun di masanya, di kalangan ibu-ibu, di kalangan orang tua, di kalangan muda-mudi, dengan langkah menayangi ulang sinetron Cinta Fitri menjadi momen tertentu untuk mengenang, untuk reunian sinetron tersebut, sekaligus untuk mengajak generasi muda, anak-anak muda untuk ikut menonton Cinta Fitri. Kedua, produksi ulang film populer seperti Ayat-Ayat Cinta, di mana film Ayat-Ayat Cinta juga sangat terkenal dengan mengambil langkah ulang untuk produksi ulang Ayat-Ayat Cinta dengan pemain lama atau dengan pemain baru, dibuat series atau dibuat sinetron dengan konsep cerita yang lebih unggul lagi, mampu untuk mengajak semua masyarakat atau kalangan-kalangan juga untuk tertarik menonton MD Entertainment atau MD. Dan yang ketiga yaitu penunjukan Halim B sebagai direktur utama baru, di mana kita tahu Mandiri dalam pekerjaannya, pengalamannya di bagian penyiaran itu tidak diragukan lagi, apalagi beliau juga pengalaman ada di penyiaran di TV-TV terkenal seperti RCTI, SCTV, Indosiar. Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan itu ada dua, yaitu internal maupun eksternal. Di bagian internal, pengalaman MD Entertainment dalam produksi konten yang berkualitas, di mana kita tahu MD Entertainment itu sangat terkenal dengan sinetron-sinetronnya ataupun film-filmnya, dengan seperti dengan memproduksi sinetron atau film-film yang unggul, bisa menjadi kunci keberhasilan MD Entertainment atau MDTV dapat diminati oleh kalangan-kalangan muda maupun kalangan-kalangan orang tua. Kedua, sinergi antara tim produksi dan manajemen MDTV, di mana di antara kedua tim tersebut harus ada kerjasama untuk bisa menciptakan suatu keberhasilan. Ketiga, komitmen pada kualitas siaran dan program. Sedangkan di segi eksternal, yaitu loyalitas penonton lama terhadap program Net TV, di mana kita juga tahu Net TV mempunyai program unggulnya yang sangat banyak diminati oleh kalangan-kalangan muda. Seperti kita tahu ini Talk Show, The Comment, Wonderfood, ataupun yang lain-lainnya. Dengan menayangkan ulang program-program tersebut, dapat mengobati kerinduan kalangan-kalangan muda untuk menonton kembali dengan konsep yang lebih baru, dengan konsep yang lebih fresh. Kedua, potensi pasar besar untuk sinetron dan drama di Indonesia, yang kita tahu mulai menayangkan sinetron-sinetron baru, sinetron unggul yang bagus, yang unggul, yang dapat menarik perhatian. Yang ketiga, pemanfaatan platform digital untuk audiens lebih luas atau bisa ditonton oleh seluruh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Elsa. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Mita Kasahani atas penjelasannya. Ya, di mana poin pentingnya di sini adalah MD Entertainment mencoba untuk menyelamatkan Net TV dengan cara strategi yang diambil adalah menyelamatkan rating televisi terlebih dahulu ya. Ratingnya diselamatkan terbukti dengan strategi mereka menampilkan acara-acara nostalgia agar mengambil pangsa-pasar baru. Tapi kendalanya akan muncul adalah sinergi antara tim produksi dengan manajemen karena konten yang selama ini diproduksi sedikit berbeda dengan yang akan dikembangkan nantinya. Lalu eksternal akan muncul masalah yaitu loyalitas penonton. Lama apakah akan tetap bertahan atau akan mencari platform lain. Seperti itu. Dan yang paling menarik tadi dari penjelasan Kak Mita adalah ternyata yang dilakukan oleh MD Entertainment adalah mengubah ya top of mind-nya tuh, top leader-nya. Yang diubah langsung direktur utama pengambil keputusannya, yaitu menggayat Halim Lee kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa keseriusan MD Entertainment untuk mengeruk pasar penyiaran di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Elsa. Kepadanya siapa silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Al sama Kak Mita. Untuk selanjutnya adalah tantangan yang akan dihadapi, yaitu rebranding akan menghadirkan tantangan antara inovasi dan tradisi. Dengan ini, penonton lama akan kehilangan program khas Net TV. Namun di sisi lain, program lama dari Net TV bersifat segmented, sehingga Net TV kesulitan menaikkan rating yang bisa berimbas pada kondisi keuangan seperti kerugian yang terus membengkak. Sehingga mereka harus terus berinovasi pada program yang mampu menarik penonton baru dengan memunculkan program-program unggulan dari MD Entertainment, yaitu sinetron legendaris seperti Hikmah, Antara Cinta dan Dosa, serta Cinta Fitri, untuk dapat membangkitkan nostalgia penonton lama, serta dapat menarik penonton generasi baru dengan cara menayangkan film-film populer seperti Ayat-Ayat Cinta, Preman in Love, dan Doa Cari Jodoh, untuk menjadi gebrakan baru untuk menarik pemirsa di berbagai kalangan. Namun, usaha tersebut sontak membuat ramai di media sosial, dan tidak sedikit penonton setia Net TV mengungkapkan rasa kehilangan. Mereka menginginkan tayangan-tayangan segar yang menjadi ciri khas Net TV. Mereka juga merindukan program-program andalan Net TV yang dianggap membawa warna berbeda di dalam dunia hiburan. Namun dari tantangan tersebut, di sisi lain juga muncul penonton baru yang berantusias menyambut munculnya sinetron legendaris dan tayangan nostalgia di MDTV. Dengan hadirnya cerita populer seperti Hikmah dan Cinta Fitri menjadi daya tarik yang kuat. Ini bisa mendorong migrasinya penonton di stasiun TV lain beralih ke MDTV. Dan untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan presentasi di atas dapat menghasilkan akuisisi adalah langkah strategi untuk ekspansi bisnis. Dan keberhasilan bergantung pada loyalitas penonton lama dan segmen baru. Dengan ini, rebranding harus relevan dan kompetitif agar dapat menarik antusias penonton. Untuk rekomendasi, kombinasikan program inovatif dan dengan konten unggulan Net TV, memaksimalkan platform digital untuk menjangkau audiens muda. Selanjutnya, untuk Kak Al. Baik, terima kasih kepada Elsa yang sudah menyampaikan tantangan yang akan dihadapi oleh MDTV ke depannya. Juga kesimpulan dan rekomendasi yang telah disampaikan. Pada akhirnya, keputusan MDTV untuk mengakuisisi Net TV merupakan keputusan strategis yang membuat MDTV mencoba peruntungannya untuk menguasai dunia penyiaran televisi di Indonesia.
Begitupun keputusan untuk menjual sebagian besar sahamnya yang dimiliki oleh Net TV merupakan keputusan strategis untuk menyelamatkan Net TV dari kebangkrutan. Pada akhirnya, kedua keputusan ini akan menentukan masa depan Net TV dan MD Entertainment. Apakah mereka mampu mengkombinasikan dua keunggulan besar yang mereka miliki dari sisi konten dan juga pangsa pasar, sehingga mereka mampu menyaingi televisi-televisi besar yang lain, atau ini menjadi awal dari jatuhnya program-program MD Entertainment yang disiarkan di Net TV. Mari kita lihat ke depan bagaimana strategi ini akan berjalan. Baik, terima kasih pada teman-teman semua di grup 4, kelompok 4, kepada Bayu, kepada Paramita, kepada Elsa, dan juga kepada Ibu Mudaningsih sebagai dosen kami. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktu yang diberikan. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.